Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan kajian kami yang berjudul Enable Learning System. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM 111, Atina Eka Febi dengan NIM 119, Farhan Habib dengan NIM 124, Fatih Ahmad Muzaffar dengan NIM 131, dan saya sendiri Amanda Nur Hidayanti dengan NIM 135. Pada kesempatan kali ini, kami telah melakukan pengkajian pada buku Artificial Intelligence for Smart Cities and Villages, Chapter Intelligent IoT Enabled Lighting System. Dari chapter tersebut disimpulkan beberapa kebutuhan yang akan diperlukan dalam pembangunan smart lamp dan akan dijelaskan berikut ini. Ada requirement analysis dalam pembangunan smart lamp. Pertama, why? Pencahayaan dapat meningkatkan kenyamanan visual yang dapat mengubahnya kepada hemat energi. Smart lamp berfungsi untuk mempermudah warga desa dalam mengatur lampu yang dimiliki dalam jarak jauh tetapi masih dalam cakupan. Lalu ada who. Masyarakat desa memerlukan pengaturan lampu dari posisi tertentu dan jarak yang signifikan, sesuai dengan batas yang ditentukan. Lalu ada where. Pengembangan dilakukan di rumah-rumah warga yang membutuhkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Zaki. Terima kasih Amanda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan requirement analysis. Selanjutnya adalah when. Poin ini menjelaskan bahwa smart lamp bersifat kondisional dengan pengguna dapat mengatur warna dan kapabilitas lampu. Selanjutnya adalah how process. Dengan aplikasi, pengguna dapat menjadwalkan mati dan hidupnya smart lamp dengan dukungan RGB LED. Selanjutnya adalah how much. Poin ini menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan adalah 1 bulan pengembangan dan 3 hari pemasangan. Selain itu, dikenakan biaya 99.000 per unit rumah dengan dilakukan oleh 2 orang teknisi. Selanjutnya adalah framework. Pada proyek ini, kami menggunakan framework SDD RFC. Di dalam framework SDD RFC ini terdapat beberapa layer, antara lain device. Di dalam layer device terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sensor. Sensor pada proyek ini kami menggunakan sensor pin fotodiode for VLC system, microspectrometer, pure occupancy detector, illuminance sensor, photocell, RGB color sensor. Lalu pada endpoint atau aktuator. Endpoint atau aktuator di sini adalah smart lamp atau RGB LED. Power system yang kami gunakan adalah power system sumber cahaya buatan menggunakan dioda. Di dalam layer radio terbagi menjadi 3 kategori, yaitu non-IP base. Pada non-IP base terdapat 0 sampai 10 volt, RS485, DALI, LON, KNX, DMX, TCP/IP, dan powerline. Lalu pada IP base, di dalam IP base terdapat sub gigahertz, IEEE 802.1.15.4, ZigBee, Lightlink, 6 low WAN, Wi-Fi, Bluetooth, dan VLC. Lalu pada low range communication, di dalam long range communication terdapat 6 LoWPAN, CoAP, dan MQTT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatih. Baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan layer roof. Di dalam layer roof ini terdapat sistem on chip atau SoC, yaitu prosesor, RAM, dan storage. Di sini juga terdapat artificial intelligence untuk mengklasifikasikan keputusan dari data yang masuk. Lalu layer selanjutnya adalah fog. Pada layer fog hanya terdapat perangkat switch. Layer yang terakhir adalah layer cloud. Di dalam layer ini terdapat beberapa layanan cloud, yaitu SaaS dan PaaS. Baik, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram kami terdapat 2 buah aktor, yaitu mesin dan penghuni rumah. Lalu terdapat 6 buah use case, yaitu mematikan lampu, menyalakan lampu, mengatur jam, mengganti warna lampu, pemilihan spektrum, dan mengakses aplikasi. Kemudian, penghuni rumah mengakses aplikasi, lalu dapat melakukan tugas untuk mematikan lampu, menyalakan lampu, mengatur jam, dan memilih spektrum RGB. Sedangkan mesin dapat melakukan tugas untuk mematikan lampu, menyalakan lampu, mengatur jam, dan mengganti warna lampu. Selanjutnya, ada activity diagram. Proses berawal dari pengkondisian. Di sini ada 2 kondisi, yaitu ketika memilih read device respon, maka dilanjutkan dengan change lamp color. Ketika memilih read environment sensor, maka akan dilanjutkan ke on-off smart lamp.
Dua kondisi tersebut akan bertemu di pengkondisian kedua yang akan dilanjutkan ke monitoring lampu dan berakhir di data processing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Atina. Baik, terima kasih Fatih. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini terdapat 4 kelas, yaitu ada masyarakat, smartphone, LED lamp, dan wilayah. Dari 4 kelas tersebut, terdapat relasi one-to-one terhadap masyarakat dan smartphone, one-to-many terhadap smartphone dan LED lamp, dan one-to-many terhadap wilayah dan masyarakat. Selanjutnya ada komponen diagram. Pada komponen diagram ini dibagi menjadi 4 area. Pertama adalah rumah, yang kedua processing komponen, roof, dan data center. Pada area rumah terdapat 4 komponen, yaitu smart lamp, RGB color sensor, luminance sensor, dan microspectrometer. Selanjutnya, pada area processing terdapat komponen yaitu Arduino Uno. Selanjutnya, area roof terdapat 1 komponen yaitu Raspberry Pi. Selanjutnya, pada area data center terdapat 4 komponen yaitu Supervised Learning, Hadoop, MongoDB, dan Google Cloud. Yang terakhir, ada komponen yang berada pada luar dari 4 lingkungan yang telah disebutkan, yaitu Bluetooth Low Energy sebagai penghubung di antaranya. Selanjutnya, deployment diagram. Pada deployment ini terdapat 3 buah package, yaitu package rumah, roof, dan data center. Lalu, di dalam package rumah terdapat 8 buah node, yaitu node Smart Lamp RGB LED yang tersambung kepada 3 sensor RGB color sensor, microspectrometer, dan illuminance sensor. Selanjutnya, sensor tersebut disambungkan kepada Arduino Uno. Setelah itu, dari Arduino Uno akan dikontrol oleh sistem operasi berbasis Android dan controller .jar. Arduino Uno ini terhubung kepada Raspberry Pi melalui Bluetooth Low Energy dari Raspberry Pi pada package roof. Hal tersebut juga terhubung ke smartphone pengguna melalui Wi-Fi. Lalu dari Raspberry Pi ke data center dihubungkan oleh storage.python terhadap Google Cloud dan MongoDB untuk mengirim data. Dari MongoDB terhubung juga kepada smartlamp.sql dan Hadoop. Setelah itu, data yang sudah dikirimkan akan menghasilkan suatu bentuk keputusan dalam bentuk pengklasifikasian oleh Artificial Intelligence Supervised Learning. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Habib. Oke, terima kasih Atina. Selanjutnya ada kontrol resiko perangkat. Bagian ini terdapat 4 poin, yaitu Define Asset, Define Threat, Define Attack, dan Define Control. Pada Define Asset, aset dari perangkat ini adalah data yang didapat dari sensor yang mendeteksi intensitas cahaya. Selanjutnya, pada Define Threat, terdapat adanya kerusakan perangkat yang tidak disengaja, warga yang tidak paham dengan penggunaan perangkat, dan perangkat yang tidak dipelihara dengan baik. Selanjutnya pada Define Attack, yaitu adanya peretasan dari pihak yang tidak berwenang untuk mengambil informasi pengguna dari jaringan Wi-Fi yang terhubung ke smartphone pengguna. Yang terakhir ada Define Control. Masyarakat dapat mengatur langsung smart lamp dari smartphone mereka sendiri. Selanjutnya ada costing. Costing merupakan perencanaan biaya untuk proyek yang akan dibuat. Costing berfungsi untuk mendapatkan gambaran tentang biaya proyek sehingga kita dapat menyiapkan dana dengan baik. Di samping kanan, ini adalah tabel costing yang kami buat. Bisa dilihat terlebih dahulu. Yang terakhir ada kesimpulan. Ramainya perkembangan teknologi sekarang ini membuat penerapan IoT digunakan di beberapa sektor, terutama pada smart home, khususnya smart lamp. Smart lamp sendiri dirancang dengan framework SDDRFC dengan komponennya, yaitu device, do, roof, fog, dan cloud. Kerangka tersebut menghasilkan beberapa diagram sebagai bentuk visualisasi dari rancangan yang dibuat.
Selanjutnya boleh dibalikan lagi ke Amanda. Baik, terima kasih Habib. Sekian pemaparan kajian yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.